Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang revolusi industri dari 1.0 sampai dengan 1.4.0. Yang pertama, mari kita perkenalkan diri dulu. Dan dari sebelah saya Destriana Amalia Putri dengan NIM D600230046. Saya Muhammad Adnan M dengan NIM D600230007. Saya Hurul Ardinsani, NIM D600230031. Saya Fajri Kusumadani, NIM D600230013. Saya Ivan Ratala Gunawan, NIM D6002345. Saya Risa Cerilia dengan NIM D600230025. Oke, langsung saja. Ini dia presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara diskusi kita tentang revolusi industri dari yang pertama hingga yang terbaru. Hari ini kita akan menjelajahi bagaimana setiap revolusi telah membentuk dunia seperti yang kita kenal saat ini. Revolusi industri 1.0 ditandai dengan penggunaan mesin uap di akhir abad ke-18, mempercepat produksi dan memungkinkan produksi massal, namun menyebabkan pengangguran bagi pekerja terampil dalam kerajinan tangan tradisional. Revolusi industri kedua pada akhir abad ke-19, listrik dan jalur perakitan bergerak meningkatkan otomatisasi dan efisiensi produksi, seperti yang dilakukan oleh Ford dalam produksi mobil, tetapi juga mengakibatkan kehilangan pekerjaan bagi banyak pekerja pabrik. Revolusi industri 3.0 dimulai pada pertengahan abad ke-20 dengan perkembangan teknologi digital seperti komputer dan internet yang memungkinkan otomatisasi canggih dan globalisasi produksi, namun juga meningkatkan polusi lingkungan dan konsentrasi kekuatan ekonomi pada perubahan besar. Revolusi industri 4.0 era saat ini yang mengintegrasikan IoT, AI, dan Big Data memungkinkan produksi yang lebih efisien dan adaptif. Meskipun meningkatkan efisiensi, ketergantungan pada teknologi canggih ini juga menambahkan resiko serangan cyber dan menuntut pengembangan keterampilan baru bagi tenaga kerja. Terus, bagaimana tanggapan kelompok pro dan kontra tentang pernyataan tersebut? Kami dari tim Pro mempunyai argumen, yaitu revolusi industri pertama membawa kemajuan teknologi yang signifikan dengan penggunaan mesin uap, mempercepat produksi dan memungkinkan produksi massal. Contohnya dari pabrik tekstil yang menggunakan mesin tenun mekanis pada abad ke-18 yang meningkatkan produksi kain secara besar-besaran, memenuhi permintaan pasar yang berkembang. Kami ada sanggahan dari argumen pertama, namun perlu diingat bahwa revolusi industri 1.0 juga membawa dampak negatif yang signifikan. Penggunaan mesin uap menyebabkan urbanisasi massal dan kondisi kerja yang buruk di pabrik-pabrik, serta mengakibatkan peningkatan polusi dan kerusakan lingkungan. Selain itu, pengenalan mesin-mesin pada revolusi industri pertama mengakibatkan pengangguran bagi pekerja yang terampil dalam kerajinan tangan tradisional. Contohnya para pengrajin tenun tangan kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh mesin tenun mekanis, mengancam keberlangsungan profesi tradisional mereka. Pada revolusi industri 2.0, kami tim Pro memiliki argumen. Revolusi industri kedua membawa inovasi dengan penggunaan listrik dan jalur perakitan bergerak, meningkatkan otomatisasi produksi dan efisiensi. Contohnya, pengenalan jalur perakitan bergerak oleh perusahaan mobil Ford mempercepat produksi mobil, memungkinkan penurunan harga dan ketersediaan yang lebih luas bagi konsumen. Dari kami ingin menyanggah dari kontra 2.0, tapi kita tidak boleh mengabaikan dampak sosialnya. Revolusi industri 2.0 menyebabkan peningkatan ketidaksetaraan ekonomi dan menimbulkan masalah-masalah baru dalam hal kondisi kerja, seperti jam kerja yang panjang dan upah yang rendah. Otomasi pada revolusi industri kedua mengurangi keterlibatan manusia dalam produksi, menyebabkan kehilangan pekerjaan dan ketidakpastian ekonomi. Contohnya, pekerja pabrik yang kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh mesin-mesin otomatis menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan baru. Dari kami, argumen ketiga yaitu revolusi industri ketiga memperkenalkan teknologi digital seperti komputer dan internet. Hal ini memungkinkan otomatisasi yang lebih canggih dan globalisasi produksi. Contohnya penerapan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola sumber daya secara efisien, meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
Sanggahan pada argumen ketiga dari tim kontra yaitu kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa revolusi industri 3.0 juga menciptakan ketidakpastian pekerjaan dengan menggantikan pekerjaan manusia dengan mesin. Ini menyebabkan kekhawatiran tentang hilangnya pekerjaan dan kesenjangan keterampilan. Selain itu, globalisasi produksi pada revolusi industri ketiga menyebabkan pemusatan kekuatan ekonomi pada perusahaan besar dan mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Contohnya yaitu penggunaan energi fosil yang meningkat dalam produksi global menyebabkan polusi lingkungan, kedua merusak ekosistem alam dan kesehatan manusia. Argumen keempat yaitu revolusi industri keempat mengintegrasikan ke teknologi canggih seperti IoT, AI, dan Big Data, memungkinkan produksi yang lebih efisien, adaptif, dan pintar. Contohnya, pabrik yang menggunakan sistem produksi berbasis AI dapat mengoptimalkan jadwal produksi secara real time, mengurangi waktu dan biaya produksi. Terima kasih. Pada argumen keempat, kita juga harus menghadapi realitas bahwa revolusi industri 4.0 dapat meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi yang sudah ada dengan perusahaan besar mendominasi pasar dan memicu kekhawatiran tentang privasi data dan keamanan cyber. Itu ketergantungan pada teknologi canggih pada revolusi industri keempat meningkatkan kerentanan terhadap serangan cyber dan mengurangi kemandirian manusia dalam sistem produksi. Contohnya yaitu serangan cyber terhadap pabrik yang menggunakan jaringan IoT dapat menyebabkan gangguan produksi yang serius, merugikan perusahaan dan pekerja. Pada materi debat kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap fase revolusi industri mulai dari penggunaan mesin uap hingga teknologi canggih seperti IoT dan AI telah mengubah cara manusia bekerja dan hidup secara signifikan. Meskipun membawa kemajuan teknologi dan efisiensi produksi, setiap fase juga menghadirkan tantangan sosial seperti pengangguran dan ketidaksetaraan ekonomi, serta resiko lingkungan dan keamanan cyber yang semakin kompleks. Oleh karena itu, sambil mengadopsi teknologi baru, penting untuk mengatasi dampak negatifnya dan mempersiapkan tenaga kerja untuk era yang semakin digital. Sekian, terima kasih.